innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang Islam itu bersaudara. Memang betul kita tidak dipersaudarakan karena satu nasab, kita tidak dipersaudarakan karena lahir dari rahim yang sama, kita tidak dipersaudarakan karena satu suku, tapi Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita terkait dengan ucapan kita la ilaha illallah. Kalau Allah sudah mempersaudarakan kita dengan kalimat tauhid, maka tanggung jawab kita bersama adalah fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada dua sahabat, dua teman, dua sesama muslim, muslimah bertengkar, maka hadirlah sebagai orang yang ketiga sebagai pendamai. Bukan hadir menjadi orang ketiga sebagai kompor. Artinya tanggung jawab kita adalah untuk mendamaikan antara sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali Allah jumpakan kita dalam majelis ilmu, dalam kebaikan. Semoga pertemuan ini menjadi salah satu wasilah yang kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, temukan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan apa yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idin wal faizin. Semoga amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul memupuk rasa persaudaraan. Satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang hal ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang Islam itu bersaudara. Memang betul kita tidak dipersaudarakan karena satu nasab, kita tidak dipersaudarakan karena lahir dari rahim yang sama, kita tidak dipersaudarakan karena satu suku, tapi Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita terkait dengan ucapan kita la ilaha illallah. Kalau Allah sudah mempersaudarakan kita dengan kalimat tauhid, maka tanggung jawab kita bersama adalah fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada dua sahabat, dua teman, dua sesama muslim, muslimah bertengkar, maka hadirlah sebagai orang yang ketiga sebagai pendamai. Bukan hadir menjadi orang ketiga sebagai kompor. Artinya tanggung jawab kita adalah untuk mendamaikan antara sesama. Lalu bagaimana cara memupuk rasa persaudaraan? Apalagi momennya adalah momen bulan Syawal. Di antara cara memupuk rasa persaudaraan, di antara yang Rasulullah SAW kabarkan,
al-musafahatu indal liqa. Di antaranya adalah biasakan saat berjumpa berjabat tangan. Jadi berjabat tangan ini bukan tradisi, tapi satu di antara cara memupuk rasa persaudaraan. Jadi energi positif sahabat yang menjabat tangan kita, insya Allah akan juga menular kepada kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayasafahani illa hufira lahuma qabla an yatafarraqa." Kalau ada dua muslim, dua muslimah berjumpa lalu kemudian mereka berjabat tangan, sebelum mereka berpisah Allah sudah memberikan ampunan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan karena berjabat tangan, lebih dari itu berjabat tangan satu di antara hal yang memupuk rasa persaudaraan. Dan biasanya kalau berjabat tangan yang akan dilanjutkan adalah senyum. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengarkan kalimat tabassumuka liwajhi ahika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu tidak mesti dalam bentuk finansial. Jadi perbuatan-perbuatan baik saat kemudian kita berzikir kepada Allah itu masuk dalam kategori sedekah. Tapi kalau infak itu dalam bentuk finansial. Kalau sedekah itu sifatnya lebih umum, termasuk senyum adalah sedekah. Maka biasanya kotak amal yang biasanya lewat itu tak pernah ditulis kotak sedekah. Karena kalau lewat ditulis kotak sedekah, pas lewat depan kita senyum kita kan. Karena senyummu kepada kotak amal sedekah. Enggak. Makanya panitia atau kemudian pengurus masjid cerdas. Dia enggak ditulis sedekah, nanti korban senyum. Maka tulisannya infak. Jadi kalau infak ya bentuknya secara umum adalah finansial. Maka senyummu adalah tangisku. Oh, ada senyummu adalah tangisku. Itu orang kecewa namanya, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekspresi wajah yang menggembirakan itu jauh-jauh sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan, la takhiranna minal ma'rufi syai'a walau antal taqiya akhaka biwajhin taliq. Ada sesuatu yang mungkin remeh, sederhana, tapi itu kebaikan. Jangan remehkan sesuatu itu, meskipun engkau berjumpa dengan orang lain dengan melihatkan wajah, ekspresi wajah yang menyenangkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan dianggap kalau ketemu lewat seram, takut, semua orang minggir, tidak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mengawali hari dia akan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan duduk di tempat di mana beliau menjadi sholat. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tempat di mana beliau melaksanakan sholat sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngobrol dengan para sahabat fi amril jahiliyah, dalam hal-hal urusan orang-orang jahiliyah. Fayadhakun, kadang-kadang Rasulullah dan para sahabat pun tertawa. Bahkan dalam satu riwayat, ketawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kemudian nampak gigi gerahamnya. Jadi kalau ketawa nampak gigi geraham ini kira-kira gimana Bapak Ibu? Nah, tidak mungkin ditutup kan? Artinya tertawanya lepas. Bapak Ibu, setan itu paling sulit menggoda orang bahagia. Itu paling sulit. Yang paling mudah bagi setan itu menggoda orang yang sedang sedih. Makanya orang-orang yang beriman itu dengan karunia Allah, falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia. Maka setan sulit menggoda orang bahagia. Maka kalau kita sedih, sebentar saja setan akan datang menggodanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam interaksi dengan para sahabatnya lebih banyak tersenyum, lebih banyak tertawa. Lalu kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis? Rasulullah banyak menangis ketika interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ekspresi wajah yang mengembirakan itu di antara hal yang akan memupuk rasa persaudaraan. Kemudian yang kedua yang akan memupuk rasa persaudaraan adalah thalabud doa fi dhahril ghaib. Minta didoakan oleh kawannya. Jadi ketika kita minta doa kepada kawan, kepada sahabat, kepada teman, apalagi saat didoakan itu tidak sedang bersama dengannya, maka menjadi salah satu doa yang istimewa. Barangkali mulut kita banyak salahnya, sehingga ketika kita minta kepada Allah tergantung, belum sampai kepada kita. Barangkali ada lisan sahabat kita, teman kita yang dia sedang dizalimi oleh orang lain, saat dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Maka minta untuk didoakan.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kurangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dekatnya kepada Allah kalau Rasulullah meminta? Tapi dalam satu riwayat, ketika Sayyidina Umar akan berangkat umroh, Sayyidina Umar izin dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika izin dengan Rasul, Sayyidina Umar tak minta oleh-oleh. Rasulullah tidak minta oleh-oleh. Nanti jangan lupa beli oleh-oleh ya Umar, enggak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tansani fi du'aika. Umar, jangan lupakan aku di dalam doamu. Jadi Rasulullah minta ketika Umar pergi umroh agar mendoakannya. Maka Bapak Ibu, kalau ada jamaah kita yang mau berangkat haji, jangan lupa titip doa. Yang sudah mendapatkan titipan doa, amanah dengan titipan kawan untuk kemudian mendoakannya. Saya yang berangkat haji, saya yang daftar lama, saya ngasih duit, enak aja, dia tinggal titip doa aja Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendoakan orang lain, satu di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, idza da'al muslimu li akhihil muslim fi dhahril ghaib mustajabah. Kalau ada muslim mendoakan muslim yang lainnya yang didoakan sedang tidak bersama dengannya, itu satu di antara doa yang mustajabah, doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau kita mendoakan orang lain, saat yang kita doakan tidak bersama dengan kita, malaikat pun berdoa walakal mithal, semoga seperti itu juga untukmu. Maka kalau ada orang minta doa, lalu kita berdoa untuk orang itu tadi, maka malaikat pun berdoa, ya Allah, semoga serupa apa yang ia dapatkan. Maka kalau kita doakan orang, ya Allah sehatkan dia, kata malaikat, semoga yang berdoa juga sehat ya Allah. Ya Allah, keluarkan dia dari kesedihan, kata malaikat, semoga yang berdoa juga jauh dari kesedihan. Maka tak ada ruginya kalau kita mendoakan orang lain, karena sejatinya doa itu akan kembali kepada kita. Kira-kira kalau kita berdoa buruk, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Buruk juga dengan kita, maka doakan orang lain. Setan itu paling sulit menggoda orang yang bahagia, orang yang senang, orang yang peduli, orang yang mendoakan orang lain. Makanya saling mendoakan satu di antara hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Maka kita Bapak Ibu ketika berdoa biasakan jangan egois. Kadang ada orang doa A sampai Z untuk dirinya saja, tak pernah doa untuk orang lain. Kadang mendoakan sahabat-sahabat kita yang di Palestina pun kita lupa. Tapi kalau untuk kita semuanya kita minta. Padahal kita ketika berdoa itu tidak dianjurkan untuk kita saja, tapi bagaimana kita juga mendoakan orang lain. Secara sederhana, ketika kita mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu kan kita mendoakan orang lain. Bayangkan betapa hebatnya orang yang berani mendoakan orang lain saat orang lain itu belum meminta. Itu maka akan menjadi amal luar biasa. Bapak-bapak kalau berdoa mendoakan istri, Pak? Oh, Pak. Kalau berdoa doakan istri, Pak? Ini nampaknya satu yang mendoakan, sisanya tak mendoakan. Oh, istrinya ada. Ibu kalau berdoa doakan suami, Bu. Oh, Bu. Lebih banyak atau lebih sedikit, Bu? Nah, ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mendoakan calon istrinya itu serius. Seriusnya luar biasa. Ya Allah, semoga jadikan ia jodohku ya Allah. Waktu dulu belum jadi istrinya. Ini. Ya Allah, kalau seandainya dia bukan jodohku, dekatkan juga lah ya Allah. Dipaksanya Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkannya. Setelah jadi istrinya, setelah jadi suaminya, tak pernah berdoa lagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini kalau berdoa ya jangan egois. Doa untuk kita, untuk anak kita, untuk pasangan hidup kita, untuk tetangga kita, untuk sahabat kita, dan lain sebagainya. Kenapa perlu itu kita lakukan? Untuk memupuk rasa persaudaraan, dan kita berharap malaikat juga mendoakan kita serupa dengan apa yang kita doakan kepada orang lain. Itu yang kedua. Bagaimana? Mantan suami, mantan istri boleh? Wah, mantan suami, oh boleh lah, kenapa tak boleh? Didoakan boleh kok, ingat aku dalam doamu. Itu dia tadi kan. Ya tidak apa-apa didoakan. Mantan boleh. Mantan tuh yang tak boleh rasa suka ditimbulkan kembali, ya itu dia. Kalau mendoakan ya tidak ada salahnya lah. Mendoakan kan tidak ada salahnya. Bapak Ibu, mohon maaf. Satu di antara yang diakomodir di dalam syariat itu kan cerai. Kalau sudah cerai kan statusnya mantan. Kenapa ada syariat cerai? Karena satu di antara tujuan cerai itu ketika kita dalam keadaan susah,
dengan pasangan hidup kita, barangkali karena sering bertengkar, lalu Islam menghadirkan solusi cerai. Kenapa? Supaya dia keluar dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Makanya ketika keluar dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, orang akan berlapang dada, ya Allah mudahkan dia setelah berpisah denganku. Ya Allah berikan dia jodoh yang lebih baik dibanding diriku. Kira-kira berani tidak? Setelah dia dapat jodoh yang lebih baik, dia posting di media sosial. Tak lawan dah, kata dia kan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, reuni. Ya biasa mendoakan orang lain. Ini yang repot nih Bapak Ibu, ada satu penyakit. Yang penyakit ini tak tahulah kalau bapak-bapak sini tidak lah, tapi di bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu yang lain. Penyakit itu satu diantaranya reunian itu menimbulkan penyakit dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ya. Contoh, dia tak pernah berkomunikasi. Setelah reunian, jumpa dia. Setelah jumpa ramah pula dia dengan mantannya dulu itu kan. Wah, tebar pesona lah, lain sebagainya lah. Dan kemudian orang nih Bapak Ibu penyakitnya kalau dipuji itu senang. Puji itu senang. Padahal satu di antara penyakit ketika kita senang dipuji suami orang, ketika kita senang dipuji istri orang, itu penyakit itu. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan ada 3 bohong yang diakomodir di dalam Islam. Artinya yang dilegalkan di dalam Islam. Kapan 3 bohong itu? Yang pertama fil harbi. Dalam perang itu berbohong itu tidak dilarang di dalam Islam. Kalau perang kita jujur, alamatlah kita mati konyol. Perang itu kan siasah, tipu muslihat. Yang kedua, kapan kita boleh berbohong? Fi sulhi bainal khusmain. Kalau ada 2 orang bertengkar, kita damaikan dengan cara jujur tak damai, boleh kita mendamaikan dengan cara berbohong. Itu boleh. Untuk apa? Untuk kepentingan persaudaraan. Lalu kemudian yang ketiga, kapan kita boleh berbohong? Fil madhi bainaz zaujain, memuji pasangan hidup masing-masing. Bapak-bapak rajin muji istri, Pak? Wah, jangan ada, sering lah. Kau ibarat bulan. Wah, itu kan meskipun tak ada miripnya dengan bulannya. Sering kurang percaya. Oh, kalau sering-sering kurang percaya. Rasul. Kalau gerak tipu menipu dalam olahraga boleh? Gerak dia yang banyak menipu nih biasanya suami yang hobi memancing. Nah itu segala cara dia mau menipu istrinya agar dapat mancing. Nah itu paling banyak triknya orang mancing itu. Oh, pokoknya ada aja lah. Itu kan. Bahkan sebelum memancing 1 minggu tuh sudah mulai masuk rayuan supaya dapat izin memancing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga itu yang boleh kita berbohong memuji pasangan halal. Jadi kalau kita muji bini orang, apa untungnya? Tidak ada. Kita muji suami orang, abang ini lah lama tak jumpa. Dulu kita berjumpa kapan bang? Waktu SMA. Abang ini tambah ganteng aja. Ada mulai sakit lah kita itu dah. Dah mulai sakit. Apalagi yang dipuji tambah senang, tambah tinggi hati. Ya, itu penyakit itu. Kenapa penyakit? Orang itu seharusnya normal. Normalnya gimana? Normalnya itu dia tak akan senang kalau dia sudah punya pasangan hidup dipuji oleh kawannya, dipuji oleh temannya. Tak akan senang. Makanya sampai ada kalimat dayus kata Rasul. Dayus itu bahasa tak enaknya idiot lah dalam tanda kutip. Siapa yang orang disebut idiot itu? Suami yang tak pernah cemburu dengan istrinya. Wah ini, jadi istrinya dipuji orang suka dia, bahagia dia. Ini mulai sakit nih kadang biasanya. Nah iya. Yang kedua, siapa kemudian dayus itu? Orang yang tak pernah cemburu dengan anak perempuannya. Anak perempuan itu titipan. Pak, boleh saya bawa anak bapak keluar? Boleh. Tak ada rasa cemburu sama sekali. Nah, itu udah mulai sakit itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, anak perempuan itu bukan hanya sekedar anak, tapi punya tanggung jawab. Maka kalau kita punya 2 anak perempuan, kita didik akhlak dengan baik, kita nikahkan dengan laki-laki yang baik, maka kedua anak perempuan itu bisa menghalangi orang tuanya masuk ke dalam neraka. Satu sahabat bertanya, bagaimana kalau saya punya anak 1 wahai Rasul? 1 pun tak apa-apa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ayah tak pernah cemburu dengan anak perempuan kita, siapa saja yang izin minta bawa keluar kita kasih, kita ini dah mulai agak sakit Bapak Ibu. Maka sembuhkan sakit kita dengan menghadirkan rasa cemburu. Kenapa? Karena tidak jelas. Tapi kalau kemudian jelas, itu bagus. Jelas artinya orang datangnya jelas mau melamar, lalu kemudian sudah kita sepakati kapan akan melamar. Apalagi bulan Syawal. Bulan Syawal ini bulan nikah. Di antara nikahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ummahatul mukminin ini bulan Syawal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau menikahkan anak, satu di antaranya bulan Syawal. Bapak-bapak kalau mau nikah lagi boleh juga di bulan Syawal. Masih berapa hari ini?
Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bahwa boleh kita berbohong meskipun dengan pasangan hidup, tapi dalam hal memuji. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memupuk rasa persaudaraan, yang kedua tadi minta untuk saling mendoakan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kata baginda Rasul, kata Imam Farmawi ini di dalam bukunya Tafsir Maudhu'i, yang ketiga itu kata beliau at-tazawur bainahum, saling mengunjungi. Bapak Ibu udah saling berkunjung? Iya. Ini nampaknya ionya sikit ini kan. Zaman kini tidak ada orang saling berkunjung lah. Jadi saling berkunjung itu berat, dan itu tidak bisa digantikan dengan secanggih apapun alat. Saya mau berkunjung ya, tapi lewat video call aja tidak berkunjung, itu namanya. Berkunjung itu ya datang. Berkunjung itu menyempatkan waktu untuk datang. Bapak Ibu, 1 tahun dari Syawal kemarin dengan sampai Syawal sekarang, kira-kira berapa jumlah tamu yang sudah datang ke rumah kita? Halo Bapak Ibu, tamu yang datang ke rumah kita itu berapa kira-kira? Banyak. Alhamdulillah, semakin banyak semakin bahagia Bapak Ibu. Rumah itu kalau banyak tamunya hilang keburukannya. Rumah itu kalau banyak tamu, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Dulu ada satu riwayat, seorang istri yang merasa berat. Kenapa? Karena tamu suaminya ini banyak betul. Asik datang. Kalau tamu banyak datang itu biasanya yang teraniaya siapa dalam tanda kutip? Istri lah, cuci pinggan, cuci gelas, bersih-bersih. Dah bersih-bersih datang lagi assalamualaikum, buat teh, buat kopi lagi. Dah bersih-bersih datang lagi assalamualaikum. Itu kan luar biasa beratnya. Karena dia merasa berat, akhirnya dia mengadu kepada suaminya, "Dahlah bang, tak usah terima tamu lagi, letih saya bang." Pada waktu itu ada tamu yang terakhir datang. Suaminya tidak menjawab, cuman mengelus saja punggung istrinya. Maknanya dia masih minta tolong istrinya untuk membuatkan teh. Dengan berat hati istrinya pun membuatkan teh tamu yang datang itu tadi. Lalu kemudian singkat cerita Bapak Ibu, suaminya ngajak istrinya untuk melepas tamu yang terakhir datang malam hari itu. Dan ketika melepas tamu yang datang malam hari itu, Allah bukakan hijab. Hijab itu penghalang matanya, lalu dia melihat bersama dengan keluarnya tamu, keluar keburukan-keburukan dari rumahnya. Sejak itulah dia percaya bahwa menghormati tamu bukan hanya sekedar menghormati karena segan, tapi satu di antara sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, maka ia muliakan tamunya. Tamu itu punya tanggung jawab, tuan rumah menghormati, memuliakan berapa hari? 3 hari. Jadi 3 hari itu tanggung jawab. Kalau lebih 3 hari kita masih memuliakan, berarti kita sudah melakukan hal yang sunnah. Tamu kita kira-kira sampai 3 hari tak Bapak Ibu? Enggak, 3 hari. Entah paling tak sampai setengah jam tamu kita itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan, orang-orang tua kita dahulu kalau rumah tak ada tamu risau. Orang-orang tua dahulu kalau tak ada kerabat famili datang lebaran tuh risau. Ditanya kenapa tak datang. Dan itu luar biasa orang-orang dulu. Kenapa? Karena berharap bahwa rumahnya itu semakin banyak berkahnya, semakin jauh keburukannya kalau tamu datang. Saling mengunjungi luar biasa. Bahkan dalam dokumentasi Imam Muslim, ada seseorang yang mengunjungi temannya. Lalu kemudian farsadallahu lahu malakan, Allah mengirim malaikat untuk menguji imannya itu tadi. Jadi malaikat yang Allah kirim menyerupai manusia, tanya, ila aina turid, engkau mau pergi kemana? Lalu laki-laki tadi menjawab, uridu an azura akhan li fulanan, aku mau pergi ke tempat si fulan, kata laki-laki tadi. Malaikat coba bertanya, ali kharabatin bainaka wa bainah, apakah engkau berkunjung ini ada hubungan kerabat? Kata laki-laki tadi, tidak. Jadi kalau kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat saja berkunjung, bagaimana dengan yang ada hubungan kerabat? Bahkan Allah meletakkan kerabat itu pada urutan ketiga setelah orang tua, setelah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Satu di antara berbuat baik kepada kedua orang tua itu dengan berkunjung. Jadi satu di antara berbuat baik dengan mak dengan ayah itu ya berkunjung. Waktu hidup kunjung datang ke rumahnya. Kalau mak ayah dah meninggal, berkunjung ziarah
ke tempat di mana orang tua kita dimakamkan. Rasulullah datang ke makam maknya, lalu kemudian Rasulullah menangis. Wa abka man haulah, saat dia ziarah ke makam ibunya, Rasulullah pun menetes air matanya, dan orang yang membersamai Rasulullah juga menangis. Lalu kemudian kalau sudah kepada orang tua, siapa lagi? Apakah cukup berkunjung kepada kedua orang tua saja? Tentu tak cukup, karena kata Allah berikutnya, wa bidzil qurba. Bidzil qurba itu siapa? Kerabat. Kerabat itu siapa? Adik-beradik kita. Kerabat itu siapa? Adik-beradik emak kita. Kerabat itu siapa? Adik-beradik ayah kita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ada seseorang yang datang kepada Rasul mengadu, "Ya Rasulullah, inni aznabtu dzamban kabira." Rasul, aku buat dosa besar wahai Rasul. Fahal li min taubah? Apakah dosa besarku itu masih ada pintu ampunan dari Allah buatku wahai Rasul? Allah tidak menyuruhnya, Rasul tidak menyuruhnya istighfar. Rasulullah tidak menyuruhnya untuk bertaubat. Tapi kata Rasulullah, halaka min ummin, makmu masih ada wahai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi menjawab, qad tuwfiyat, makku sudah meninggal wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, halaka min khalah? Apakah bibimu masih ada? Kata Rasulullah. Artinya bibi itu siapa? Orang yang dekat setelah adik-beradik kita. Artinya orang yang ada hubungan kerabat dengan mak kita, orang yang ada hubungan kerabat dengan ayah kita. Kalau bibimu masih ada, idzan fabirroha, kata Rasulullah, dengan berbakti kepadanya Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi berbakti dengan bibi, dengan wak, dengan paman, satu di antaranya berkunjung. Maka Bapak Ibu sudah datang ke rumah bapak, bibi, wak, paman, semuanya. Ini asal ada tempat viral, oh sibuk kita mengatur rencana datang gitu kan. Ke rumah wak, ke rumah bibi, ke rumah paman, pas pesta nikah aja datang. Tak ada pesta nikah, tak datang-datang. Padahal itu satu di antara cara memupuk kekerabatan. Kalau dengan teman, cara memupuk persahabatan itu ya dengan saling mengunjungi. Saling mengunjungi itu yang menyempatkan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, lalu kemudian berkunjung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita punya sahabat kita meninggal. Lalu kemudian anak sahabat kita itu datang. Kira-kira rasanya gimana Bapak Ibu? Anak sahabat kita itu datang, jumpa dengan kita. Lalu kemudian bapak bercerita tentang masa lalu bapak dengan ayah dari sahabat kita yang sudah meninggal itu tadi. Bercerita, itu luar biasa bahagia. Saya bisa merasakan itu. Saya dulu kecil pernah tinggal di Dumai. Dah lama betul saya tidak pernah ke Dumai. Artinya orang mengenal saya waktu saya masih kecil betul. Masih kecil. Setelah saya selesai kuliah, saya jalan ke Dumai. Lalu kemudian dikenalkan, ini sahabat ayah, ini sahabat mak saya datang. Oh, senangnya luar biasa. Mereka menceritakan masa muda mereka, persahabatan mereka, itu senang luar biasa. Orang ini kalau senang Bapak Ibu, jauh dari penyakit. Orang yang sering sakit-sakitan ini kan dimulai dari tidak senang dia. Kepikiran, ini, itu, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata energi positif, rasa senang itu akan menjauhkan setan untuk kemudian menggoda kita. Dan saling berkunjung satu di antara yang lainnya itu adalah hal yang akan memupuk rasa persaudaraan. Orang kalau masih ada rasa dendam, kira-kira mau datang tidak Bapak Ibu? Tidak datang. Makanya ada istilah memaafkan. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa itu bukan hanya berpuasa saja. Yang berpuasa itu ujungnya la'allakum tattaqun. Tapi satu di antara orang yang bertakwa, yang Allah siapkan surga seluas langit dan bumi, siapa dia? Wal afina 'anin nas. Orang yang saling memberikan maaf. Kan bahkan di dalam tafsir, jika dia mampu membalasnya, tapi dia lebih tidak memilih untuk membalasnya, dia lebih milih untuk memberikan maaf. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan afina 'anin nas. Allah lapangkan dadanya. Kenapa? Sehingga mudah bagi yang bersangkutan untuk kemudian memberikan maaf. Jadi kalau sudah itu, ya tidak ada istilah tidak ada maaf bagimu. Tak ada istilah 2 tahun tak akan aku maafkan. Jadi kalau umpamanya masih berat memberikan maaf, ya jangan lama-lama. Islam mengakomodir cuma 3 hari saja. Hari pertama karena panasnya masih tinggi 40 derajat Celcius, belum bisa maafkan. Kalau maafkan bisa step, tunggu hari kedua. Hari kedua masih panas juga, tunggu hari ketiga. Hari ketiga sudah seyogyanya lapang untuk kemudian meminta maaf dan memberikan maaf. Maka Rasul mengabarkan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tak dibenarkan bagi seorang muslim mendiamkan, tidak menegur, tidak menyapa temannya, tetangganya lebih dari 3 hari. Jadi kalau ingin sementung itu apa Bapak Ibu? Sementung itu Bapak Ibu coba beli jeruk purut. Nah itu kan tak rata itu bentuknya. Jadi kalau udah muka itu tak rata, tak ada senyumnya, tak nampak giginya, itu jeruk purut itu namanya itu.
maka tak diperkenankan kita. Kalau umpamanya tak mau senyum, tak mau menegur, ya jangan lama-lama, 3 hari saja, lebih 3 hari, kemudian kita saling memaafkan. Kenapa memaafkan ini kok momennya punya bulan Syawal? Padahal agama mengajarkan kan tidak lebih dari 3 hari. Kok bulan Syawal? Bulan Syawal itu kita menjadi momen yang luar biasa. Bapak Ibu, ada kawan kita, tetangga kita beli mangga di toko. Kalau kita beli bibit yang sudah ada buahnya, itu apa nama tokonya yang di Subrantas tuh? Yang di SMA Amin tuh, Pak. Nah, itu kan kalau kita beli mangga kan langsung ada buahnya itu. Kalau orang dulu nanam mangga itu nunggu berapa tahun? Oh, lama. Orang sekarang beli mangga hari ini di rumah ditanam langsung udah ada buahnya itu. Tinggal nunggu seminggu, 2 minggu, masak itu nanti buah mangganya. Dah ditunggu nih, wah mulai menguning, dah mulai menguning. Mau dipetik besok. Pas bangun pagi hilang mangga itu tadi, Bapak Ibu. Lalu kemudian yang mencuri mangga hari itu juga minta maaf. Kira-kira kita apakan, Bapak Ibu? Oh, coba dia datang minta maafnya waktu Lebaran. Kira-kira kita masih marah tak? Kemungkinan marahnya kecil. Ya. Jadi kemungkinan marah kita kecil kan? Karena kita kecil, maka Syawal itu menjadi momen. Inilah bapak-bapak minta maaf dengan istri berapa kali, Pak, setahun? Karena biasanya suaminya agak gengsi kalau minta maaf dengan ibu-ibu kan. Oh, tiap hari, Masya Allah nih, kalau udah tiap hari hebat nih berarti, Pak. Ibu-ibu minta maaf dengan suami berapa kali setahun, Bu? Oh, sering, alhamdulillah. Ini kalau sering ini luar biasa. Kalau sering, karena biasanya Bapak Ibu sebesar apapun salah, kalau di Syawal itu biasanya yang minta maaf dulu istri itu biasanya ya. Biasanya ya enggak apa-apa, karena orang yang terbaik itu orang yang dahulu mengaku kesalahannya dan kemudian minta maaf. Kira-kira apa jawaban suami, Bu? Iya, abang juga punya salah banyak kan, itu kan. Dia pokoknya kalau Lebaran ini orang enggak ada gengsi-gengsi, mudah untuk mengatakan minta maaf, mudah untuk mengatakan memberikan maaf. Padahal tidak harus bulan Syawal, cuman Syawal itu satu di antara momen. Ini satu di antara momen kan ringan saja. Kita ini kadang berat mengatakan kita punya salah. Padahal kata Imam Hasan Basri, la ma ra'aitul mu'mina illa yalumanna nafsah. Aku tidak pernah melihat orang yang beriman kecuali dia mencela dirinya. Kalau mencela dirinya berarti mengaku salah. Kepada Allah dia mengaku salah, kepada orang dia merasa punya salah. Bapak Ibu, namanya berinteraksi, mulut banyak terlajak cakap, yang sudah terlajak cakap tak bisa kita tarik. Maka oleh karena itu, untuk memupuk rasa persaudaraan, setelah ada saling mengunjungi, maka kemudian saling memaafkan. Karena Rasul mengabarkan, ma zadallahu bi'affin illa izzan. Orang yang memaafkan, Allah akan menambah untuknya kemuliaan. Jadi tidak ada orang yang minta maaf lalu kemudian memberikan maaf lalu dia jatuh hina, tidak ada. Saat minta maaf, dia yang salah, kok saya yang minta maaf. Suruh dulu dia datang ke rumah merangkak, baru saya maafkan. Apakah ketika datang dengan mengatakan meminta maaf orang itu jadi hina di sisi Allah? Tidak, justru jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Rasulullah hina ketika Rasulullah memberikan maaf orang-orang Taif yang melempari Rasulullah batu? Tidak. Ternyata menjadi Rasulullah lebih mulia, dan orang yang Rasulullah maafkan juga kemudian Allah gerakkan hatinya, keturunan-keturunan mereka beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saling mengunjungi itu di antara momen penting. Mungkin mohon maaf, yang sudah pensiun ini kalau tak rajin datang ke rumah kawan, kira-kira gimana rasanya, Pak? Jarang berjumpa kawan kayak gini kan, 1 pekan sekali. Ini orang pensiun ini kan biasanya seperti orang baru lulus kuliah. Lulus kuliah itu paling stres rasanya. Kenapa? Asal jumpa orang ditanya, pas pensiun bingung kita, biasanya ada aktivitas, tak ada aktivitas, menong, masuk setan nanti kan, sedih, menong, sedih. Makanya Bapak Ibu, saling mengunjungi itu ternyata menebarkan juga respon positif. Maka oleh karena itu, satu di antara hal yang akan memupuk rasa persaudaraan itu ya saling mengunjungi. Jadi saling mengunjungi itu bahkan satu di antara hal yang akan memupuk rasa persaudaraan. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Baik, silakan Mas. Hah? Masalah puasa sama ini. Ya. Jadi apakah nilai puasa itu betul-betul lebih afdal? Ya afdal, atau yang saya bilang baik dan lewat Islam itu kembali ambil juga. Baik. Di antara amal di bulan Syawal adalah puasa 6.
Karena orang yang berpuasa bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia dihitung seperti berpuasa 1 tahun. Seperti berpuasa 1 tahun. Dalam mazhab Syafi'i, puasa Syawal itu yang paling afdal di hari kedua Idul Fitri. Di hari kedua. Jadi hari kedua berurutan, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1 pekan lalu Syawal selesai puasa 6-nya. Itu yang paling afdal. Tapi di dalam mazhab Hambali, Maliki termasuk di antaranya, itu tidak mesti tanggal 2, asalkan masih di bulan Syawal, itu tetap dapat pahala puasa bulan Syawal. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan paling afdal berurutan mulai bulan 2. Sebagian ulama mengatakan asal masih di bulan Syawal, karena kata summa di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kajian linguistik itu tidak menunjukkan harus berurutan, tidak harus langsung. Nah, itu dia tadi. Asalkan masih di bulan Syawal, maka dia dapat pahala puasa Syawal. Kalau dia puasanya di bulan Syawal Senin Kamis sehingga hitungannya 6, apakah dapat pahala puasa Syawal? Iya, dapat pahala puasa Syawal. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini soal saudara, memaafkan ini bukan saudara lagi Ustaz, dengan anaknya. Seorang bapak ya gimana ya, ada kesalahan anaknya. Kan biasa ya Ustaz ya, anak salah dengan bapak. Kemudian anaknya menikah, bapaknya kurang setuju kayaknya. Ada calon bapaknya. Jadi anaknya nikah dengan itu, sehingga anaknya langsung nikah. Oleh sebab itu bapaknya nggak terima, sehingga anaknya pun minta maaf dan datang ke rumah. Bapaknya tidak mau memaafkan dan tidak usah tahu ke rumah lagi. Jadi setiap anaknya datang begitu. Sedangkan kalau anak tidak ridho bapak, katanya tidak cium bau surga ya Ustaz ya. Tapi gimana, anak ini udah berulang kali Ustaz, tapi bapaknya tetap tidak mau memaafkan. Gimana anak ini Ustaz? Baik. Terima kasih. Orang tua itu tidak boleh melepaskan status nasab kepada dia selaku orang tuanya. Kau bukan anakku, itu tidak boleh. Bahkan sebaliknya, orang tua juga tidak boleh mengaku-ngaku itu anaknya kalau itu bukan anaknya. Contoh anak angkat, oh ini anak saya, sehingga binnya pun dengan binnya. Maka kita harus menjelaskan kepada anak kita bahwa engkau adalah anak angkat saya. Sementara bin di dalam kakak itu hanya untuk kebutuhan ya administrasi. Karena kita tidak boleh menisbahkan orang yang bukan anak kita. Maka meskipun semarah-marah kita dengan anak kita, kita tetap ayahnya. Semarah-marah kita dengan anak kita, kita tetap maknya sampai kapanpun. Dan ini banyak orang-orang yang ngadu kepada saya tentang marahnya mak dengan anak. Disuruh kuliah, dah habis duit banyak, tak selesai kuliahnya. Mak marah. Karena mak marah, akhirnya dah lah, kau bukan anakku lah, sana pergi. Sampai sekarang tuh tak dimaaf-maafkan. Itu tak satu orang, dua orang. Bahkan ada satu lagi, saya ini adalah orang yang paling dibenci dengan mak Ustadz dalam adik-beradik. Saya tanya, kenapa dibenci? Saya punya salah dengan mak, sampai sekarang mak belum mau memaafkan saya. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanggung jawab orang tua itu kan secara umum adilu baina abnaikum, berlaku adillah engkau di antara anak-anak. Jadi kalau kita sudah tidak adil dengan anak-anak kita, kita bermasalah. Kemudian proses nikah di kita ini kadang jalurnya juga tak lurus Bapak Ibu. Nikah itu jalurnya yang lurus gimana? Yang lurus nikah itu orang yang akan meminang anak kita itu datang menjumpai kita selaku ayah, menjumpai kita selaku ibu. Pak, Bu, saya mau meminang anak bapak dan ibu. Lalu bagaimana kelanjutannya orang tua? Orang tua panggil anaknya, nak, si A mau meminangmu, bagaimana mendapatmu? Kan itu seharusnya. Kita ini kan tidak Bapak Ibu. Kalau bapak emak tak mau nikahkan saya lari. Nah itu kan. Orang gitu, artinya kesalahan itu bermula dari awal. Makanya disusun dari awal dengan proses yang benar. Maka Bapak Ibu yang punya anak laki-laki, nak, kalau engkau sudah rasanya senang, tak usah kau bawa anak orang. Kalau rasanya engkau suka, jangan engkau main bawa-bawa saja. Karena nanti ayahnya yang tak cemburu dengan anaknya yang dibawa orang, itu dayus nama ayahnya. Makanya perlu menyampaikan, kalau engkau suka, datang nak, lamar. Kalau engkau tak berani, yuk ayah ajak engkau untuk kemudian melamarnya.
Setelah itu apa? Tanggung jawab orang tuanya, anjak anak perempuannya itu rembuk. Begitu caranya. Kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya rasa hati ini kalau orang tak berlapang hati payah memaafkan. Biasanya orang yang payah memaafkan itu memang sejak kecil tak diajarkan untuk memaafkan. Orang Mesir ini kalau ngomong kasar Bapak Ibu. Kasarnya luar biasa kalau ngomong. Kalau umpamanya berkelahi ya tak tanggung-tanggung, ambil tali pinggang lemparkan berdarah-darah ini. Tapi mendamaikan orang Mesir itu tak susah. Ajak aja bersolawat. Sallu ala Nabi. Kalau tak berdamai juga, tinggikan suara kita. Biasanya hitungan ketiga itu mereka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berpelukan. Setelah berpelukan, satu meja minum kopi, satu meja makan, ketawa-ketawa Bapak Ibu. Padahal masih belum kering nih darah nih. Tapi sudah ketawa-ketawa. Orang kita kira-kira Bapak Ibu seperti itu. 2 kali lebaran tak akan aku maafkan itu kan. Itu orang kita ini agak berat. Kenapa? Karena sejak kecil saya penasaran kenapa lah orang Mesir ini mudah memaafkan. Ternyata setelah beberapa kali saya melihat Bapak Ibu, orang Mesir ini kalau jalan dengan suaminya, jalan dengan istrinya, anaknya lari-lari jatuh. Itu biasanya langsung dikejar oleh ayahnya atau maknya, digendong. Saat ayah maknya gendong, apa kata ayah maknya? Ma'alis yabni. Dilus-lus punggungnya, maafkan ayah, maafkan mak, maafkan ayah, maafkan mak. Itu biasanya orang Mesir. Kalau kita jalan dengan anak kita jatuh, kira-kira kita minta maaf atau anak kita marah Bapak Ibu? Dimarahin. Nah, ya dimarahin itu kan. Nah, itu mungkin diantara karakter untuk membentuk anak supaya kemudian menjadi pemaaf. Maka ayah seyogyanya memaafkan. Karena kalau yang sudah berlalu itu kan tak mengulang masa lalu itu kan tak mungkin. Jadi masih dapat dari doa Allah anak tadi minta maaf bapaknya. Dia kan sudah minta maaf. Bapaknya nggak mau. Ayah itu terpulang kepada ayahnya. Tanggung jawab anak tetap baik dengan orang tuanya. Meskipun orang tuanya tak baik, ya sudah datang minta maaf. Tak mau dah, besok datang lagi minta maaf. Tak mau sudah, besok datang lagi minta maaf. Tak mau sudah. Nanti ada masanya lembut hati orang tuanya. Yang minta anak tadi yang ditanya ibunya, dia udah berulang posisinya macam mana dengan Allah. Iya. Nah, itu yang dari doa Allah ditanya tadi. ibunya. Orang tuanya dari doa. Dia dengan Allah gimana? Minta maaf tak juga. Gimana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu namanya Alqamah. Alqamah ini sahabat yang baik. Cuman punya kesalahan sedikit membuat maknya tersinggung. Maknya tersinggung dia. Maknya tersinggung, sederhananya istilah kita. Alqamah ini beli baju, bayangan maknya untuk dia, rupanya untuk istrinya. Tersinggung hati maknya itu kan. Lalu kemudian Alqamah ini sakit tak mati-mati, payah dia matinya. Kenapa? Karena maknya masih tersinggung. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat, kalau maknya tak beri maaf, kita cari kayu bakar, kita bakar saja Alqamah ini. Ternyata sesakit-sakitnya hati mak, ketika nengok anaknya mau dibakar, masih luluh juga dia. Lalu datang memberikan maaf kepada Alqamah, lalu kemudian Alqamah pun meninggal dengan mudah. Ini maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maknanya kita satu atap di dunia meskipun sekejap dengan anak kita 9 bulan 10 hari dalam rahim, susah payah kita carikan, lalu kemudian di surga berpisah. Gimana rasanya saat nanti orang-orang di dalam surga bersama dengan anak-anaknya? Ya maka tetap belajar. Orang tua tetap belajar menjadi orang tua yang pemaaf. Kalau sudah berlalu itu tidak bisa kita buat kembali, kan tak bisa. Sudah berlalu. Ya salah anak kita, salah juga kita, kan dua-duanya. Prosesnya kita sama-sama salah. Kenapa kita tidak mendidiknya dengan baik sejak awal? Kalau proses menikah itu gini caranya. Kita ini kan tidak. Kalau anak sudah ngancam, dah sama-sama suka, gimana lagi lah Pak Ustadz? Asik gimana lagi aja kan, gimana lagi? Kita ini kan itu. Makanya sejak awal itu dijelaskan. Kalau anak laki-laki briefing dulu kalau sudah tamat SMA anak. Sekarang kau tamat SMA, tanggung jawab emak ayah memberikan nafkah kepada engkau itu sampai engkau balik. Jadi kalau sudah sampai SMA, berarti mak ayah sudah berbuat amal sunnah. Nanti kalau engkau rasa-rasanya sudah suka dengan orang, lamar. Ayah akan bantu kalau engkau tak berani melamar. Umpamanya kan gitu. Atau kemudian kalau anak perempuan ya sampaikan. Supaya jelas caranya, supaya jelas cara menerimanya. Sehingga memperkecil efek perkelahian atau kemudian tidak kerukunan di dalam keluarga. Barangkali itu Ibu. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Kembali ke kajian kita tadi Ustaz. Baik. Tadi Ustaz katakan bahwa silaturahmi ke rumah itu adalah membawa dosa bagi si tamu untuk ke rumah. Menghilangkan keburukan. Iya, keburukan kan ada dosa sekali Ustaz. Iya. Jadi seperti yang tadi seorang istri yang sudah capek rasanya. Ya. Jadi di tamu yang terakhir tadi Allah bukakan hijab. Suaminya. Saya
Jadi sama-sama melepas istri tamu kita yang terakhir. Maka di saat itulah Allah bukakan matanya. Bahwa dosa-dosa yang bawa dia yang baik. Nah sekarang ini kejadian seperti itu sudah kurang Ustaz silaturahmi dari rumah ke rumah. Walaupun dia Idul Fitri. Sekarang dialihkan ke halal bihalal Ustaz. Halal bihalal itu kan tradisi Indonesia. Betul. Nah kita jumpa di lapangan, bukan lagi di rumah ke rumah. Nah kebaikan yang dibawa oleh keburukan yang dibawa dari rumah ke rumah itu sudah hilang Ustaz. Nah bagaimana yang seperti itu Ustaz? Halal bihalal itu hanya momen. Hanya momen. Halal bihalal itu hanya momen. Apakah kita duduk berkumpul dalam kebaikan tidak baik? Ya baik. Kumpul duduk dalam kebaikan, bersilaturahim, bertemu, bercanda itu baik. Karena Rasulullah berulang kali juga berkumpul dengan para sahabat, bahkan masih di dalam masjid masih tertawa juga. Itu ada satu di antara kebaikan, itu baik. Tapi tidak meninggalkan at-tazawur, saling berkunjung. Artinya jangan karena ada ganti lalu kemudian kita tak mau lagi datang berkunjung. Orang sekarang kapan berkunjung payah, mau nunggu dia pesta dipindah ke hotel. Nah itu kan payah kan? Kenapa di hotel alasan kita satu tak mau repot, ya kan? Iya. Alasan kita kedua dipindah hotel kenapa? Selain kita tak mau repot. Agak uas sedikit. Hah? Ya kalau agak uah berkahnya datangnya ke hotel tak datang ke rumah kita kan itu. Jadi makanya ya kalau mau pesta nih kalau bisa di tempat kita tinggal ya bagus di tempat kita tinggal. Itu bagus. Bagus. Hah? Makanya jadi RT supaya nanti bisa berembuk. Gimana nanti? Maka kalau bisa perumahan itu sejak awal dironding supaya fasumnya itu besar. Kalau fasumnya besar bisa untuk masjid, bisa nanti halaman masjidnya buat pesta, lalu disewakan. Hasilnya untuk masjid. Dompet duafa itu di mana saya lupa. Allah Akbar saya dah pernah ke sana. Itu masjid. Lantai 2 itu disewakan untuk resepsi nikah. Tapi kalau pas masuk waktu sholat ya harus berhenti semua aktivitas. Itu luar biasa, banyak orang yang buat pesta nikah di situ. Akhirnya kan surplus untuk masjid. Lalu kemudian selain itu artinya ketika ada orang datang itu ya dia tidak meninggalkan sholat berjamaah. Itu kan satu di antara cara yang baik. Tapi yang baik itu ya tetap datang ke rumah. Apalagi kalau kemudian ada di dekat rumah kita, di komplek kita kan ya tambah bagus. Perumnas kan kecil Pak Ustadz. Jalan depan rumah kita itu kan besar. Izin dengan RT, izin dengan RW. Kalau masih ada jalan yang lain ya ada apa-apa di rumah kita. Itu lebih berkah. Orang kita dulu, orang tua kita dulu, supaya rumah itu sering banyak orang, apa yang mereka buat? Kenduri. Kenduri itu bahasa mudah kita, sedekah makanan. Diundang orang, datang, lalu dia bersedekah makanan. Padahal hitung-hitungannya Bapak Ibu, kalau ngundang orang kenduri itu kira-kira habisnya berapa? Kalau di kampung itu biasanya pakai ayam kampung tuh. Di kampung itu kalau beras juga beli, itu tidak mati 600.000 sampai 700.000 itu. Sederhananya, karena dimasak sendiri kan, dibantu dengan tetangga. Itu rutin itu biasanya per bulan sekali, setahun bisa 3 kali, setahun bisa 4 kali. Pertanyaannya kapan kita ngundang orang makan di rumah kita Bapak Ibu? Bapak Ibu, kapan kita ngundang orang makan di rumah kita? Akikah anak itu tanggung jawab kita. Ini yang tidak ada kaitannya dengan akikah. Sengaja kita masak-masak undang orang untuk makan itu. Sedekah makanan jarang sekali kita. Hah? Mau masuk puasa, alhamdulillah lah kalau masih ada yang mau berbagi makanan, undang orang. Mau naik haji itu kan. Nah, ini kan luar biasa. Ngundang orang ngasih makanan itu Bapak Ibu. Itu dulu yang melakukan Abu Tolha. Abu Tolha ini ngundang orang. Orang-orang di masjid itu balik masjid diminta datang ke rumahnya. Dia ngirim utusan jumpai Rasul untuk datang ke rumah Abu Tolha. Dulu bahkan hari Jumat ada seorang perempuan, dia tak kaya. Dia sadar kalau perempuan itu tak dapat banyak kebaikan di hari Jumat. Maka akhirnya dia cabut pohon-pohon ubi yang dekat kebunnya. Istilah kita ubi, ini namanya bukan ubi. Dia cabut, dia rebus, lalu kemudian dia taburi gandum. Saat orang pulang sholat Jumat, dia bagi-bagikan makanan itu. Jadi sahabat-sahabat muhajirin ini kira-kira Jumat besok dia masih bagi-bagi makanan tidak ya? Karena sulitnya makan. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu diantara anjuran at-taqarrub ilal khair walau bisyai'in hakirin. Mendekat kepada kebaikan meskipun dengan sesuatu yang sederhana. Barangkali itu Pak. Wallahu a'lam. Baik, jadi Pak. Saya ingin
Ingat dengan doa katanya tadi. Jadi pernah mendengar Ustaz juga menerangkan dari anak ke orang tua ataupun kita dengan saudara kita punya kesalahan yang kita maaf. Jadi saya pernah dengar kalau terjadi seperti itu kita menghadap dia kepada Allah katanya. Ya Allah, kau saksi, aku sudah berulang minta maaf pada orang tuaku. Dia, kadang-kadang orang tua ini ada yang istilahnya bakari rotan. Ego bakari rotan. Kau ndak anak ada lain, selamanya nak maaf. Kalau terjadi seperti itu, sama juga kita berteman, kita punya kesalahan, teman ini selama hidup tak akan dimaafkan. Kan ada juga yang tidak punya ilmu. Jadi ada Ustaz mengatakan kembalikan aja kepada Allah katanya. Ya Allah, kau saksi, aku dah minta maaf berulang-ulang sama dia nak maafkan aku. Sekarang ya Allah, aku lemparkan kepadamu ya Allah, maafkan, ampuni aku. Itu yang pendengar. Kemudian ada juga mendengar bagi yang tidak memaafkan ini, nanti di surga, mau masuk ke surga dia akan di pintu aja bisa masuk. Apa ya? Kita nggak tahu juga. Dia akan berdiri di pintu. Orang di dunia udah minta maaf sama kamu tidak maafkan. Sekarang kamu tidak bisa masuk surga. Kamu cari orang yang ini tadi. Kamu cari orang yang minta maaf tadi. Apa ya? Saya ingin klarifikasikan kepada Ustaz. Kalau tidak memaafkan orang, kita juga tidak masuk surga. Kita menunggu orang yang minta maaf. Apa ya? Baik. Sangkutan kita kepada orang, baik kehormatan diri atau harta, itu menghalangi kita masuk ke dalam surga. Jadi orang di dalam surga itu terkatung-katung. Di antara yang membuat dia terkatung-katung tak masuk ke dalam surga, interaksi dia dengan orang waktu di dunia, baik sangkutannya harta atau kehormatan diri. Rasulullah menyebutnya dengan muflis. Muflis itu orang bangkrut. Dia punya amal sholat, dia punya amal haji, dia punya amal puasa. Tapi ternyata amal-amal itu habis untuk menebus kesalahannya kepada orang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya salah dengan orang baik, itu enak, orang baik dah dulu melewati kita. Tapi kalau kita punya salah dengan orang yang baiknya pas-pasan, itu membuat batu sangkutan bagi kita sebelum kita menyelesaikan. Maka kalau bisa ya sebelum mati itu cepat selesaikan. Kalau Allah saja Maha Pemaaf, sebesar apapun kesalahan Allah maafkan kalau orang itu meminta maaf. Lalu bagaimana kita tidak belajar dengan sifat Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pemaaf? Barangkali itu. Ya kalau diingat-ingat ya sakit. Ya diingat-ingat kan sakit. Ya pasti sakit. Makanya jangan diingat. Memaafkan itu kan tidak mengingat kesalahan. Itu memaafkan. Kalau sudah saya dah maafkan Pak Ustadz, tapi kalau nengok wajahnya ingat lagi saya Pak Ustadz. Nah ini berarti belum memaafkan. Karena memaafkan itu berusaha untuk melupakan kesalahan. Wallahu a'lam. Mungkin itu sederhananya Pak. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.